Jadi patokan kita bukan orang per orang, bukan figur per figur, bukan lembaga per lembaga, tapi Quran dan Sunnah. Ketika sesuai dengan itu kita ikuti, tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Karena itu ketaatan pada ulil amri, mau ditafsirkan dengan siapapun, baik nanti di masjid, baik nanti di ormas ataupun di pemerintah, lihat ketaatannya. Allah mengikatnya dengan satu kalimat. Ati'ullah wa ati'ur wa ulil. Perhatikan di sini. Saya belum kesini dulu ya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Bu kalau bersabar, alhamdulillah Bapak, ada keperluan silakan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yang ketiga wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Nanti kita tafsirkan. Anggap saja dulu ini yang paling tinggi dulu. Saya ingin tanya, baca ini. Ati'ullah wa ati'ur. Baca yang ini. Baik. Lihat, perhatikan baik-baik. Saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata ati'unya. Taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata ati'unya juga. Yang di sini ada nggak? Perhatikan cara menafsirkannya. Perhatikan. Taat artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya. Kalau Allah sudah perintahkan, jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan, jangan protes lagi. Lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu digunakan kata ati'u. Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan ati'ullah wa ati'ur Rasul, Allah dalam Qurannya, Rasul dalam Sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau mengatakan, kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Itu ijtihad yang masih samar-samar. Hukumnya ada, itu boleh. Tapi kalau sudah keliru tidak boleh diikuti. Saya beri contoh begini. Saya pernah tinggal di Tunisia beberapa saat. Itu presidennya sebelum revolusi, saat Ramadan Pak Ibu, itu tampil di televisi. Langsung mengumumkan di hadapan rakyatnya. Disimpan air putih di depannya. Dia katakan, untuk apa puasa? Bikin kita lemas saja, diminum. Lalu minta pada rakyatnya untuk gak puasa. Bapak Ibu ikut gak? Jadi jangan sembarangan menafsirkan ini. Kalau kita katakan dia ulil amri, kemudian menyampaikan kita untuk buka, tidak sesuai dengan ini, tidak kita ikuti. Saya ulang. Kalau subuh masih boleh makan? Tidak. Kalau imsak? Tuh, salah lagi. Ayo lihat sini, ini kerancuan yang paling luar biasa. Perhatikan. Namanya dalam fikih itu al-akhta' asy-syai'ah, kesalahan yang sudah meluas. Ya, sehingga jadi kaprah, salah dan kaprah. Ibu dan bapak, imsak itu nama lain dari puasa. Silakan lihat dari kitab fikih manapun. Yang paling tebal sampai yang paling tipis bahasanya begini. As-shaumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. As-shaum itu dan siam itu, saum dan siam artinya sama, puasa ya. Saum terulang 1 kali di Quran. Di Quran surah Maryam 19 ayat 26. Quran surah 19 ayat 26. Sedangkan siam terulang 9 kali di Quran. Ini secara bahasa, saum dan siam itu fil lughati secara bahasa artinya sama, yaitu al-imsak, menahan puasa. Ya. Jadi imsak itu nama lain dari puasa, punya 3 nama, bisa disebut siam, bisa saum, bisa imsak. Karena itu kalau sudah imsak itu artinya sudah puasa. Sudah puasa. Imsak itu artinya puasa. Jadi kalau disebutkan imsak artinya sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya menempatkan istilah imsak bukan pada tempatnya. Seharusnya imsak itu waktunya sama dengan adzan subuh. Ini awalnya. Tahan sebentar, ayo jujur. Siapa tadi yang imsak masih makan?
Kalau tadi belum batal karena belum adzan. Cuma sekarang kita punya ilmunya, tempatkan tempat sesuai dengan keadaannya, ya. Di imsak, kalau nanti bikin kalender lagi, imsaknya itu sama dengan subuh. Yang sebelum subuh apa namanya? Itu tanbihun dalam bahasa Arab. Tanbih, peringatan. Atau zikrun, boleh tanbihun atau zikrun. Yang lebih tepat tanbih, ya, peringatan. Pengingat. Pengingat. Ada orang makan sedang enak-enaknya, tiba-tiba adzan, Allahu Akbar, ditumpahkan, kaget. Luar biasa. Minum nggak jadi. Supaya tidak kejadian lagi diingatkan sejak zaman Nabi. Karena itu khusus Ramadan itu nanti yang adzan 2 orang. Adzan pertamanya itu Bilal. Ya, Bilal diminta adzan. Kalau Bilal sudah adzan, maka nanti perhatikan, Abdullah bin Mas'ud akan diminta baca 50 ayat Quran. Kalau Abdullah bin Mas'ud sudah baca 50 ayat Quran, Bilal sudah adzan, orang-orang tahu, oh ini waktunya sebentar lagi akan fajar. Tanbihun, 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 peringatan, peringatan, peringatan. Percepat makannya, sebentar lagi fajar tiba. Kalau selesai Abdullah bin Mas'ud baca ayat Quran, lalu kemudian Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan. Allahu Akbar, imsakun, imsakun, imsak. Berhenti, 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 tahan. Sekarang waktunya puasa. Jelas sampai di sini? Saya tidak tahu entah dari mana nyampe ke kita jadi imsak sebelum subuh. Dan yang paling aneh, ya, imsak itu kan sebetulnya jadwal imsakiyah, ya. Imsak tadi apa artinya? Puasa. Jadi jadwal imsakiyah itu jadwal puasa. Yang paling aneh, atasnya jadwal imsakiyah, bawahnya jadwal sholat. Subuh jam sekian, duhur jam sekian, itu kan jadwal sholat, bukan jadwal puasa. Kalau jadwal puasa, sahur jam sekian, sunnah nabinya ini. Kemudian puasa jam sekian, sunnah nabinya ini, amalannya itu jadwal imsakiyah. Jadi kalau yang ditulis di kalender-kalender umumnya itu jadwal sholat, ya, bukan jadwal imsak. He's the one that can create all from nothing to something. So let us pray and let us thank him for each day. Alhamdulillah saya dititipkan sakit dulu, ya. Dan komplit tipes, ketemu temannya DB dirawat di rumah sakit. Datang ke situ, masya Allah. Jadi ketika dirawat disediakan dokter, masya Allah, katanya yang paling baik di situ. Itu 4 kali visit datang kurang lebih. Kunjungan pertama disebut ade saya. Apa yang dirasakan deh katanya. Kunjungan kedua, Mas, gimana Mas? Katanya. Kunjungan ketiga, karena anak kami juga sama-sama dirawat, ikut sama dia, dan di satu ruangan kan, berubah jadi bapak. Bagaimana Pak? Di 3 kali bapak tuh. Yang ketiga ini saya masih ingat betul. Kalimat dokter ini mengatakan, Pak, sudah ada rumus dalam dunia ilmiah. Sudah ada rumus. Bapak ini tidak akan pernah naik darahnya, kecuali nanti di hari kesekian. Hari kesekian. Jadi semuanya rumusnya seperti itu. Mau obat sehebat apapun akan tetap seperti ini. Jadi sabar aja, tunggu, silakan. Kalau manusia sudah mengatakan dengan ilmunya demikian, maka kita bisa berharap kepada yang paling mengetahui untuk menutup dan menghilangkan sifat yang seperti itu, ya, supaya mengatakan bahwa ada yang lebih daripada ini. Maka malam-malam bangun, saya tayamum, kemudian kita mencoba sholat di malam hari, kita mohon kepada Allah, ya Allah, penyakit yang kau titipkan ini hamba terima dengan penuh kelapangan. Hamba bersyukur kepadamu ya Allah. Namun nampaknya sudah membuat orang mulai sibuk, ya. Jadi ke rumah sakit sudah mulai banyak orang, ya, macam-macam. Hamba ingin meringankan mereka ya Allah. Jangan biarkan rumah sakit ini sibuk, jangan biarkan macam-macam, ya. Tunjukkan kebaikan. Tiba-tiba besoknya dokter yang biasa visit jam 11 datang jam 7. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Begitu masuk, Ustadz, tiba-tiba panggil Ustadz. Ini harusnya gak begini, kenapa kok bisa begini? Kenapa dok? Saya bilang, ternyata sudah naik nih, sekarang sudah naik. Kayaknya doanya banyak ya kan. Jadi pada pagi itu tiba-tiba semuanya naik, berubah dan sehat lagi. Selesai. Kisah ini menyebar di rumah sakit. Tiba-tiba pasien yang ditangani dokter tadi, ada yang naik ke atas ke tempat kami. Ya, Tad, kami tetangga kan yang di Bekasi, anak saya sakit. Oh, terus kenapa? Dokternya sama dengan Ustadz katanya. Yang itu disuruh minum, tapi obatnya paling bagus gak sembuh-sembuh juga. Menurut Ustadz bagaimana katanya? Saya bilang, kenapa datang pada saya? Ini, saya bilang ibadah, minta sama Allah, berdoa. Siapa yang doa? Ya yang sakit, saya bilang. Itu masalahnya, sebab anak saya nggak mau berdoa. Saya bilang silahkan, kalau mau selamanya di sini, minta pada Allah.
dimintakan. Dan Masya Allah ketika dilakukan berdoa dengan baik, mohon pada Allah Ta'ala hubungan dia dengan Allah, dan kita juga berdoa, dia alhamdulillah selang berapa waktu kemudian dia sembuh, dia keluar. Yang paling unik, tiba-tiba datang seseorang menjenguk, menyampaikan satu kertas. Apa ini? Ustaz, ini mohon, ini doa untuk anak saya. Terus kenapa? Ustaz kan sedang sakit. Doa orang sakit kan diijabah lebih cepat 2 kali daripada yang sehat. Mohon doakan deh. Jadi kadang manusia itu ada-ada saja ya dalam kehidupannya. Baik, jelas ya? Jadi poinnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memberikan gambaran pada kita semua nikmat, semua titipan Allah gunakan untuk ibadah. Supaya hidup kita nyaman. Ya. Yang kedua, mohon selalu pertolongan Allah untuk menyempurnakan ibadah kita, karena kita bukan makhluk yang sempurna. Yang ketiga, setiap Anda punya kesulitan dalam hidup, maka selalu tingkatkan ibadah untuk memudahkan itu. Saya bacakan hadis terakhir sebelum saya jawab barangkali 1 atau 2 ada di sini. Yang tadi dituliskan Abu Dawud nomor hadis 649. Ibu masih ingat? Bapak masih ingat? Bukankah tiap hari 17 kali kita bacakan ini? 17 kali? Kapan kita bacakan? Belum salat. Seharusnya masalah kita selesai. Selesai. Ya. Lihat hadis kuncinya. Saya langsung ke ujungnya saja. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, untukmu saja kami menjadikan aktivitas kami sebagai ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan, mohon berikan solusi. Perhatikan jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab seruannya ini. Jadi ketika Anda membaca Al-Fatihah itu Allah jawab. Hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, dan kalau hambaku benar ibadahnya, masala, maka sekarang pun apapun yang dia minta aku akan berikan. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Jadi seharusnya kalau kita bacakan itu selesai tuntas. Makanya dulu ada seseorang yang pernah, mohon maaf ibu dan bapak sekalian, yang pernah berumah tangga puluhan tahun belum mendapati keturunan, lantas suaminya bangun, berdoa dalam berdirinya, bangun dalam sholat, berdoa dalam sholatnya. Masya Allah, ketika dia sholat masih berdiri, turun jawaban, kamu akan punya keturunan. Sampai kaget orang itu. Ya, nanti dirangkum di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai ayat 39, posisi paling kanan sebelah atas. Dan kita berita baiknya tiap hari ditawarkan. 17 kali kurang apa lagi? Tiap hari itu. Tiap hari dalam sholat. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjianku ini dengan hambaku. Kalau benar ibadahnya, saya kabulkan apapun yang diminta. Masya Allah. Jadi kalau kita tiap hari sholat, kemudian kita membaca itu, belum ada yang terkabul, maka ada yang belum sempurna sholatnya. Harus ada yang diperbaiki. Ya, ada yang diperbaiki.